wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Materi kali ini yaitu tentang tools, library, dan pemrograman. Oke, jadi ini sangat penting ya buat kita ketahui bersama sebelum kita melangkah lebih jauh. Bagaimana nanti kita membuat program untuk computer vision. Oke, kita mulai saja. Yang harus kita ketahui sini adalah pengenal tools, library, dan pemrograman. Oke, jadi nanti yang harus kita punya dulu sini adalah beberapa tools dan library pemrograman apa yang kita butuhkan. Yang pasti yang pertama kita sudah harus terinstall semua bahasa pemrograman yaitu Python dalam hal ini ya, sudah kita install bersama. Kemudian setelah Python sudah kita install, selanjutnya kita masuk ke paketnya ya. Lalu juga ada di sini ada development tools apa saja yang kita pakai dan juga library. Nah, untuk paket di sini yaitu ada dua ya, ada dua besar, ada dua tema besar yang ini tools besar yaitu ada Anaconda dan PIP atau Python Package Index atau apa nih, Python Index Package ya. Jadi paket yang paling terkenal, yang paling sudah banyak orang pakai yaitu Anaconda dan PIP. Jadi paket ini ibaratnya kayak misalkan seperti Google Play lah ya, dia penyedia tempat semua all in di situ, menyediakan berbagai macam library, tools apa saja yang kita butuhkan, kita cukup klik, ya, kita pilih karena sudah disediakan di situ semua. Gitu. Jadi nggak satu persatu. Tapi juga selain kita bisa berbasis GU juga dia menyediakan berbasis prompt lah ya, atau terminal di situ. Kalau Anda lebih suka dengan tampilan layar hitam gitu ya, belum berbasis GUI, yang apa-apa boleh pakai itu. Dan beberapa juga ini responnya lebih cepat ya kalau dengan menggunakan terminal ini. Bebas ya, Anda mau pilih mana. Jadi nanti yang akan kita coba pakai di sini adalah untuk package-nya yaitu kita pakai Anaconda 3. Begitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada development tool. Ini adalah nanti untuk mendevelopnya tools apa yang mau kita pakai, yaitu di sini kita pakai ada beberapa development ya, yang kita tahu ada Jupyter, kemudian Jupyter Notebook ya, kemudian ada Visual Code, itu bebas Anda mau pakai apa. Tapi yang nanti akan kita pelajari, kita gunakan di sini adalah development tools, kita gunakan Jupyter. Dan library-nya ini ada beberapa library ya yang kita gunakan. Untuk yang sekarang nanti akan kita coba setelah ini kita gunakan OpenCV ya, yang akan kita gunakan untuk library-nya. Oke. Kemudian ya pasti ya di pertama ini di bahasa pemrograman yang akan kita pelajari utamanya itu menggunakan Python. Oke, jadi Python ini adalah program Python is an interpreted ya, high level and general purpose programming language. Jadi created by Guido van Rossum and first released in 1991 gitu ya. Jadi ini berbeda dengan pemrograman yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu di pemrograman C atau bahasa C atau C++. Di Python ini dia sudah interpret. Jadi ibaratnya gini, waktu dulu kita sudah belajar pemrograman C atau C++, untuk bisa melihat hasilnya kita harus mengcompile gitu. Compile ini intinya adalah misalkan file executable ya, dalam ini exe. Artinya setelah pengen melihat hasilnya harus dikompil dulu, tapi di Python ini tidak perlu seperti itu. Artinya kita buat programnya kemudian bisa langsung dilihat hasilnya karena sudah terinterpret langsung di dalamnya, itu maksudnya. Oke. Langsung saja kita akan coba. Kalau tadi Python sudah install semua ya, Anda bisa pakai Python lewat download atau mengunduh Pythonnya dari python.org. Di sini ada tombol download ya, yang mana sudah kita pelajari. Saya yakin juga semua sudah diinstal. Nah, yang sekarang kita coba untuk yang Anaconda-nya ya. Anaconda.com. Tapi di sini bukan untuk mencari downloadnya, bukan di sini ya. Ini hanya sebatas informasi mengenai Anaconda ini. Kalau kita pengen langsung mengunduh Anaconda-nya, kita bisa langsung ke individual edition dalam hal ini ya. Nah, di sini ada menu download. Tapi untuk bisa masuk ke sini bisa misalkan masuk ke Google Chrome dulu atau browser Anda, terserah Anda mau pakai browsernya apa.
Anda ketikkan, misalkan keywordnya di sini adalah individual edition Anaconda. Nah, di situ Anda bisa klik, lalu bisa search gitu. Misalkan kita coba ya, individual. Nah, ini kita enter. Nah, ini kita klik. Oke, nah kemudian Anda klik di sini. Gitu ya. Anda klik. Saya nggak download karena saya sudah download. Nanti kira-kira hasilnya menjadi seperti ini. Nah, ini masuk ke menu sini, menu Windows ya, sama yang mungkin juga kita lihat. Pas klik. Nah, ini sama kan? Kita pilih mana nih? Kita laptop kita atau PC kita berbasis apa OS-nya? Pakai Windows, macOS atau Linux. Oke, kalau misalkan Windows, lihat sistem operasi yang berapa sistem yang dipakai, 64 bit atau 32 bit ya. Kebanyakan sih 64 ya, karena ini pakai Windows, kebanyakan Windows 10. Kita bisa pakai yang ini. Dan ini lumayan besar, 466 mega gitu. Jadi ya harus bersabar ya untuk bisa mengunduhnya. Silahkan diklik, lalu kita tunggu sampai selesai. Setelah selesai diunduh, selanjutnya kita cuma tinggal install. Nah, nanti setelah install, hasilnya next saja, nggak ada masalah di situ. Nanti akan muncul di sini hasilnya adalah Anaconda Navigator. Nah, Navigator kita coba lihat, sudah ada di sini. Ini tampilan Anaconda Navigatornya. Nah, seperti ini ya. Anda klik, misalkan jadi gini ya, S Anaconda ya, Anaconda. Kita lihat. Nah, setelah berhasil diinstal akan muncul seperti ini. Nah, ini Anaconda Navigator, Anaconda 3 gitu ya. Jadi di sini ini navigatornya. Juga disediakan di sini ada prompt-nya. Itu dalam bentuk shell ya, command prompt-nya lah. Begitu. Ya, nah kita klik yang ini Anaconda Navigator. Begitu. Oke, diklik akan menghasilkan seperti ini. Begitu ya. Nah, di navigator ini yang saya bilang itu semua pada saat kita sudah menginstall Anaconda Navigatornya, itu akan muncul di sini paket-paket atau tools-tools yang sudah di dalamnya sudah ikut terinstall juga di dalamnya, begitu ya. Termasuk di dalamnya ada Jupyter Labs gitu, notebook, Jupyter Notebook, Visual Code, ya, yang lainnya juga banyak gitu ya, PowerShell, terus apa lagi nih kita lihat, sebentar, sedang loading. Oke ya, jadi banyak sudah include di dalamnya seperti itu. Ini juga ada RStudio, ya, RStudio ini berarti apa nih? Kalau bahasa penghuni kita pakai nggak pakai Python gitu, misalnya pakai bahasa R, ya bisa pakai ini. Gitu. Ini Spider juga sama, ini juga sama, mirip-mirip Python, Jupyter ya, karena dia sebagai IDE-nya gitu. Oke, nah kemudian kita sekarang masuk ke environment ya. Jadi ini kita lihat di menu ini seperti ini ya, ini tools-toolsnya apa saja. Kemudian ini juga nih aplikasi on ini apa saja. Ini terkait dengan environment nantinya ya. Oke, jadi di menu home ini, kemudian yang paling sebenarnya jarang dipakai ya, cuma dan menunya sedikit. Yang paling banyak pakai atau tools di sini. Selain itu juga di sini ada environment. Yang lain sebenarnya jarang dipakai. Oke, kita ke environment sekarang. Apa sih environment di sini? Oke, kalau Anda klik di sini, environment di sini adalah itu ya. Sebenarnya kalau baru pertama kali install cuma ada satu environment ya, atau lingkungan ya. Ada base atau rootnya cuma satu. Ya. Tapi kalau misalkan kita mau menambahkan, itu bisa lebih dari satu, banyak di sini. Environment. Apa sih environment di sini? Jadi environment di sini adalah sebagai fungsi untuk mengisolasi berbagai library yang kita install. Gitu. Jadi kan tugasnya kita fungsinya menginstal Anaconda Navigator di sini kan tadi ya, karena kemudahan kalau misalnya kita mau menginstall, memasukkan library kita nggak secara manual, kita ketik lalu ketik pakai command shell. Tapi di navigator ini cukup cari search nama library-nya, lalu klik lalu next, udah selesai, install dan selesai. Seperti itu, cukup klik dan selesai karena berbasis GUI begitu. Nah, terkait dengan itu, misalkan kita punya satu environment cuma base saja ya, kita install. Kita takut misalkan library itu juga
sedikit banyaknya akan terpengaruh, misalkan rusak ataupun terkendala di dalamnya. Kita nggak mau seperti itu karena cuma satu ya, lebih baik kita buat beberapa environment. Jadi si library tadi kita buatkan environmentnya sendiri begitu, agar tidak tercampur dengan environment yang lain. Nah ini kalau di saya sudah ada beberapa environment ya, ada env belajar, env belajar 2 dan sebagainya. Nanti kita bisa tambahkan di sini. Nah untuk bisa menambahkan, jadi fungsi itu ya, fungsinya adalah untuk supaya terpisah, intinya gitu, terpisah segala sesuatunya ya, mau library mau tools yang kita install di dalam apapun, supaya nggak campur gitu. Kita coba langsung buat ya. Ini ada tombol create, kita double klik saja, lalu kita tambahkan nama environmentnya apa, misalkan environment misalkan 3 aja, nggak apa-apa. Nah ini di sini ada paketnya, kita mau paketnya pilih karena kita sesuai dengan Python yang kita pakai ya, versinya 3.8, lalu create saja gitu. Nah sedang dibuat. Nah ini environment 3 sedang dibuat ya. Oke, jadi pada saat nanti sudah selesai dibuat environment-nya, di dalam environment itu juga di dalamnya sudah dibuatkan beberapa library gitu. Ya library yang sudah ada lah ini ya gitu, tapi belum lengkap, tetap belum lengkap. Dan artinya kalaupun kita mau menambahkan bisa dari environment ini. Oke, jadi sambil menunggu ini lumayan lama ya. Tergantung dari koneksivitas jaringan kita ya, semakin bagus ya semakin cepat. Oke, kita tunggu saja. Oke ya, nah ini sedang loading ya, jadi kita nggak bisa mengaktifkan yang lain pada saat satu event sedang kita aktifkan, apalagi ini sedang install, jadi kita harus sabar untuk menunggu. Oke, ini mungkin sebentar lagi. Nah ini sudah selesai ya, begitu ya. Jadi ini kita sudah buatkan lingkungan baru atau environment baru. Ini seperti yang saya bilang tadi, ini sudah terinstall juga di dalamnya, dibuatkan beberapa library ya. Nah ini tapi nggak lengkap, cuma segini. Nah bisa lihat di sini yang terinstallnya begitu, yang terinstallnya cuma segini. Nah misalkan kita mau cari sekarang, sebentar ya, ini masih belum selesai ternyata. Nah lihat lagi. Oke, nah ini terinstall jadi cuma segini. Nah kita sekarang mau cari yang not installnya atau belum terinstallnya, kita lihat. Nah ini masih banyak banget ya. Nah ini, jadi kita bisa pilih yang tadi saya sampaikan, bahwasanya di navigator ini kita cukup cari, lalu klik, lalu bisa install. Nah gini caranya, misalkan kita di dalam environment 3 ini kita mau install library misalkan OpenCV. Nah misalkan kita cari OpenCV ya, OpenCV apakah ada di dalam sini. Nah seperti itu, lihat pada saat kita klik lalu akan muncul. Nah ternyata dia termasuk dalam golongan yang belum terinstall begitu ya. Caranya tinggal kita lalu menginstal, tinggal klik OpenCV-nya lalu apply ya. Jadi nanti OpenCV ini akan muncul atau sudah terinstall di dalam environment NV3. Kita apply saja, nanti otomatis yang lain juga akan terinstall ya, ini sebagai pendukungnya, tapi kita ambil majornya saja, OpenCV-nya saja. Kita klik apply. Nah ini juga nunggu lagi karena sedang menginstal paket-paketnya yang ada di dalamnya. Oke, kita ya ini katanya install bagus, ada 20 paket yang akan diinstal ya. Termasuk dalamnya juga ada yang namanya ini NumPy ya. Ini library yang penting kalau kita mau numerik ya, hubungan dengan matematik. Oke, kita pilih apply saja.
Oke, jadi diharapkan nanti jadi gitu ya caranya, kita cari lalu klik lalu apply. Yang akan kita masukkan sekarang adalah OpenCV. Jadi ini OpenCV ini selanjutnya yang akan kita pakai untuk pengolahan di mata kuliah ini terkait dengan pengolahan grafis dan pengolahan citra dan untuk deteksi objek dan sebagainya itu kita gunakan OpenCV. Makanya kita uh, harus install dulu ya, dimasukin ke dalam uh, apa namanya Python-nya ya. Oke, sebentar. Ini masih loading package. Ya, jadi goals hari ini materi kali ini tiga bahasan utama, yaitu kita hari ini install Anaconda 3 dan Jupyter Lab-nya sebagai developer tool-nya. Lalu juga dijelaskan kita jelasin environment di Anaconda itu seperti apa yang sudah kita sampaikan tadi ya, kita juga bahas bersama. Oke, kemudian terakhir kita akan coba membuat bagaimana sih cara kerja dari penggunaan dari Jupyter Labs-nya ya. Oke, jadi ini sudah terinstall untuk OpenCV-nya ya. Nah, yang akan kita gunakan untuk selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan yang ketiga yaitu kita coba membuat bagaimana penggunaan Jupyter Lab ya. Oke, untuk awal kita coba ke home dulu ya. Coba lihat. Nah ini ya, jadi di NV3 ini dia belum terinstall ya. Ya belum terinstall, jadi kita harus install dulu, tapi lumayan lama gitu ya. Sebagai contoh, kita akan coba masuk ke environment yang lain ya, yang ke base-nya atau default-nya atau root-nya. Kita pilih environment yang base supaya bisa terinstall. Jadi artinya gini, walaupun kita mau install Jupyter Lab ya di environment tadi ya, NV3 nggak apa-apa ya, Anda klik install akan bisa masuk, tapi lama ya, makanya supaya menghemat waktu kita sama saja kita coba untuk pengenalan Jupyter Labs, dan juga kita coba beberapa pengenalan Python kita akan coba ya. Nah ini di home ini sudah terinstall di dalamnya Jupyter Lab. Nah, kita coba tinggal untuk bisa memakai Jupyter Lab tinggal klik launch saja. Oke, kita klik launch-nya. Jadi pada saat klik launch, jadi Jupyter Labs ini dia berbasis web, dia otomatis akan memanggil browser ya sesuai default yang kita tentukan gitu. Bebas ya, kalau kita punya berapa browser ya, defaultnya apa kita pakai, misalkan Chrome yang akan dibuka otomatis di browser Chrome seperti itu. Oke, nah ini sedang buka otomatis. Oke, nah ini tampilan dari Jupyter Labs otomatis membuka Jupyter Notebook ya. Oke. Tunggu sesaat, sebentar. Oke, nah ini dia ya. Terus dulu ini punya bekas yang sebelumnya. Ya, jadi ini seperti ini tampilannya launcher ya. Nah, ini Labs. Jadi di Labs ini muncul defaultnya ada notebook. Nah, ini ada konsol juga ada terminal ya. Nah, untuk yang latihan pertama bisa langsung klik notebooknya. Kemudian kita bisa langsung coding di situ. Kenapa kita pakai launcher? Kita coba lihat ya. Jadi kita akan sampel di sini. Saya sudah buatkan file notebooknya. Jadi di situ sudah berisi listing program tampilan dasar ya dari Python yang harus kita kuasain agar nanti pada saat pemrograman lebih lanjutnya tentang computer vision ini tidak terhambat. Jadi kita harus tahu juga bagaimana dasar-dasar pemrograman di Python. Karena saya yakin juga dari Anda semua di sini belum terlalu familiar ya dengan Anaconda Story dengan Python, karena hanya beberapa yang sudah, tapi mayoritas belum. Maka kita coba dari awal saja, dari basic pengenalan bagaimana basic dari pemrograman Python. Nah, saya sudah buatkan file notebooknya.
ada di sebentar di sini mungkin. Oke. Oh ya, di sini. Nah, ini saya sudah buatkan, sudah kelihatan. Jadi nanti coba nanti ada semua download, bisa download file ini. Nah, ini buat latihan saya sudah siapkan. Tinggal kita coba ikutin saja ya dari yang sudah dibuat. Nah, di sini tentang basic Python programming. Nah, ini yang akan kita bahas. Di sini ada input out bagian pengenalan Python, kemudian input output comment dan comment, variable dan data yang setting, arithmetic operator apa saja untuk yang di sini. Begitu. Nah, dari awal kita pakai saya pakai apa nih? Jupyter karena gitu. Jadi listingnya ini nggak hilang pada saat kita pakai gitu ya. Biasanya kalau kita nggak pakai development ini, kita misalkan masih bawaannya dengan Python, dengan Adla atau dengan shell-nya begitu ya, listing coding kita buat pasti hilang gitu, nggak terekam. Kalau kayak gini kan nggak hilang, tetap terdokumentasi, kita bisa tahu oh kita sudah melakukan coding program sebelumnya seperti ini gitu. Jadi kita masih ada berkas-berkasnya. Oke, jadi sekarang langsung saja kita ke pengenalan dari bahasa Python-nya. Untuk yang print ya sekarang ya, untuk yang print ini adalah pengenalan input output ya. Ini untuk yang output dulu, ada print di sini. Print adalah fungsi untuk menampilkan di layar atau keluaran lah itu. Nah, ini sintaknya print kurung buka diikuti dengan teksnya apa, diikuti dengan apa nih? Diikuti dengan double stroke ya. Double kutip seperti itu. Bisa juga kalau nggak seperti bisa pakai kutip satu, boleh. Begitu. Nah, coba kita class jadi lalu print apply. Nah, sama saja ya, misalkan kita ganti deh supaya tahu perbedaannya. Nah, bisa. Jadi hasilnya bisa langsung di sini, enak banget ya. Tapi tanpa kita harus ada dua layar yang harus kita siapkan gitu. Kalau ini masih di satu layar sudah langsung terlihat hasilnya. Oke, begitu ya. Bentar. Oke. Selanjutnya di kedua ya, masih di sini. Ini print sama juga, ini menampilkan bilangan desimal. Ya. Seperti ini untuk menampilkan bilangan integer sudah kelihatan bilangannya apa ya, kita coba bilangannya ini ganti saja 20 ya langsung berubah. Oke. Nah, ini masih mencetak teks ya, kalau ini bilangan, ini string lah ya gitu. Bedanya kalau misalkan dia number nggak perlu pakai string, nggak perlu pakai petik ya. Jadi petiknya boleh petik 1, boleh petik 2 gitu. Nah, kalau nggak pakai petik berarti dia disimbolkan dengan bilangan angka gitu, bisa integer, bisa float gitu ya. Nah, ini float, nah dia pakai koma ya atau desimal. Nah, ini bilangan integer ya, bilangan bulat. Lalu ini adalah sama print untuk yang string. Nah, untuk yang ini bagaimana kalau misalkan string ini digabung dengan angka? Nah, ini pasti error. Nah, untuk ini kita ada pembuatan lain, kita masukkan ke dalam istilahnya adalah print dengan string formatting ya. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya di C kemarin, seperti ini ya, untuk bisa mencetak kalau dia itu bilangan string yang harus %s gitu. Ini kalau bilangan real atau float ya, ini di sini ada petik 2 ini untuk bilangan desimal. Kalau petik 2 dinamakan berarti adalah ada berapa digit di belakang titik atau koma. Jadi ada 2 yang sudah kita tentukan, misalkan 2,11, misalkan ada bilangan desimalnya atau pecahannya misalkan 2,4389. Nah, yang tampilkan berarti 4,3 saja. Oke, gitu ya. Kemudian di sini ada formatting integer untuk yang integer pakai %d. Oke. Nah, ini sama seperti ini ya. Jadi nilai plus string akan masukkan seperti ini. Sebenarnya ini bukan ya, ini masih kurang, ini gambar yang masih kurang efektif, panjang ya. Jadi yang lebih panjang, yang contoh yang di atas ini seperti ini. Jadi nilai %d untuk menampilkan kalau itu bilangan 100 dari integernya tampilkan %d begitu. Maka akan menimbulkan persennya begitu. Ya, misalkan sampai 20. Ya, kan 20.
gitu. Kamu harusnya nilai yang persen sini. Demikian juga ini, jadi bisa disimpan di mana saja ya. Boleh di belakang, boleh di tengah, juga sama. Ditambahkan string ya, jadi bisa di sini nilai 45, string 45. Nah ini bentuknya string ya. Oke, sama semuanya. Kemudian selanjutnya kita ke printable. Printable ini adalah mencetak untuk yang lebih dari satu nilai sebenarnya. Dalam satu baris itu lebih satu nilai. Kalau ini kan sebenarnya meskipun satu baris banyak nilainya, sebenarnya tetap satu baris gitu. Ini dalam satu kepunyaan satu nilai sebenarnya. Nah kalau ini lebih dari satu nilai, makanya diisyaratkan dengan koma. Jadi misalkan nilai 2 plus 3, bilang ganjil gitu. Jadi ini yang kita tampilkan secara terpisah gitu. Oke. Lalu komentar, ya ini tidak kalah pentingnya juga. Komentar membantu kita dalam program nanti sebagai komentar saja, dan ini nggak akan dicetak di keluaran ya di layar sebelah hasilnya, hanya untuk membantu kita sebagai guidance aja gitu. Ini untuk apa fungsi dan sebagainya. Oke. Ini selanjutnya adalah jadi komentar ini bisa menggunakan hashtag seperti ini, atau sub ya, atau asterisk apa simbol apa nih, hashtag mungkin ya, atau pagar, tanda pagar. Nah itu adalah untuk komentar dahulu dengan itu. Atau bisa juga kalau misalkan dengan simbol multiple comment seperti ini ya, double stroke 3 jadi 3. Nah untuk yang panjang. Nah caranya adalah seperti ini, lihat saja taruh sini di awal, bisa jadi untuk sini, atau juga bisa ditaruh setelah kalimatnya gitu. Biasa kayak gitu di belakangnya, jangan taruh di belakang, jangan taruh depannya, di sini ya, pasti error. Oke ya, nah ini multiple, caranya kita ketikkan di awal dan di akhir. Jadi yang dalam ini hanya dibentukkan berupa komentar saja. Oke, kita help dan documentation kita skip saja. Jadi maksudnya kalau help dan documentation ini adalah misalkan kita mengimpor sebuah function atau library, di mana di situ setelah kita install, contohnya misalkan kita impor mat, kita kan nggak tahu isi dari matnya itu apa gitu ya caranya. Nah caranya misalkan gini ya, kita run dulu misalkan kan, nah error ya karena ini belum jalankan. Kita jalankan dulu. Nah berarti kita mengimpor function atau library dari mat. Nah kita pengen tahu kan isi dari mat itu apa saja sih. Nah, kita coba dir mat. Nah ini dia, Anda tahu ya dir itu directory. Kalau Anda sudah belajar DOS kemarin, nah dir ini untuk melihat isi file dan directory dari sebuah file. Oke gitu ya, ini sudah masuk. Jadi ini anggota dari library mat, banyak ya, ada macam-macam, ada log, ada cost, ada scene dan sebagainya. Oke gitu ya, ada log dan sebagainya. Oke, nah ini ada lagi nih, selain dir juga ada help. Help ini adalah fungsinya untuk apa ya? Ini untuk melihat sintak atau struktur penulisannya. Kita run dulu. Nah gitu bisa kelihatan. Jadi artinya dengan menu ini kita nggak perlu lagi browsing nyari-nyari bagaimana sih struktur dari penulisan nanti untuk modul dari sebuah map gitu. Jadi sudah ada di sini ya. Dan lebih lengkapnya lagi, Anda tuliskan di sini misalkan ada help. Nah sekarang help, oke, jadi helpnya ini kita kombinasikan dengan nama dari modulnya misalkan. Nah gitu ya. Jadi help mat.log. Ini fungsinya untuk apa kira-kira? Fungsinya adalah ya, di help ini kita lihat, nah, sintaknya bisa langsung tertuju ke tujuan, yaitu kita mencari lognya saja. Nah, gitu. Ini cost misalkan bisa juga ya teman. Nah ini seperti ini sintaknya ya, jadi kita langsung aja mat log kayak tadi ya, log bisa kita bacakan lagi ke log ya. Nah ini seperti ini log ya, tinggal koma lalu langsung ada berapa nilainya gitu kita run. Nah gitu hasil 2, bla. Sama juga di cost juga hasilnya segini ya sebagainya ya. Hal sudah semua ya, ini mungkin sama ya cara kayak tadi. Oke,
Lalu variabel ya, variabel juga harus penting kita tahu yang di Python ini, sama seperti pada saat kita sudah belajar di sebelumnya. Untuk variabel ini banyak ketentuan yang harus kita pahami. Untuk misalkan nggak boleh diawali dengan huruf, harus diawali dengan huruf, yang nggak boleh angka, simbol, karakter dan sebagainya, itu harus dengan huruf diawali, bukan boleh itu. Tapi kalau misalnya kita mau pengen seperti itu, boleh, tapi dengan syarat harus menambahkan underscore di bawahnya. Misalkan kayak gini gitu ya. Jadi kalau misalkan ini ya valid nih, betul ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah apa. Tapi misalkan kita hilangkan underscore-nya, kita run, pasti error, jadi nggak boleh ada angka dulu di depannya. Nah, kita run, nah, selesai ya gitu ya. Juga ini tidak boleh ada simbol ya atau kata khusus sebelum variabel. Ini juga sama, ketik ini yang betul-betulnya ya, skor bla 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 dan sebagainya, ini yang betul. Oke, lalu kita ke tipe data ya. Tipe data seperti ini berarti kalau underscore ini umur sama dengan 20, berarti ini menandakan ini adalah tipe dari apa? Tipe dari string ya, meskipun isinya angka, tapi kalau ada petik berarti ini merupakan string. Pengen tahu dari mana caranya? Boleh, kita coba run dulu ya. Jadi ini sudah assignment, si umur ini sudah kasih nilai dengan nilai 20 string. Nah, kita coba pengen tahu sih 20 ini tipe datanya apa gitu. Kita coba run. Tipenya adalah, strukturnya adalah rumusnya adalah tipe, pembuka, underscore, nama variabelnya apa. Lalu kita run. Nah, dia string kan begitu. Misalkan kita hilangkan petiknya, kita ganti dengan enggak ada petik, ya udah ini angka ya atau integer. Apakah benar integer? Oke. Nah, kan integer. Gitu ya. Jadi untuk melihat sebuah variabel yang sudah berisi nilai, apakah dia tipe datanya apa, dengan menggunakan strukturnya tipe, kurung buka, nama variabelnya. Betul. Oke, ini sama semua seperti itu. Oke, ini juga sama ya dan sebagainya. Ini sama persis, nanti Anda buka-buka sendiri, saya sudah lampirkan ini di Edmodo ya, untuk bisa dipelajari ya basic-basicnya. Oke, kemudian kita juga pengenalan mengenai impor. Perlu Anda ketahui juga, sebenarnya impor yang kita sering lakukan ini bukan hanya impor lalu package-nya gitu, tapi ada beberapa yang harus kita ketahui juga nih gitu. Jadi ada 3 sebenarnya ya, ada import, package, jadi kita langsung mengimpor semua paket ini ya. Juga ada from package import module. Nah, kalau ini kita hanya mengimpor sebuah modul kepunyaan dari paket ini gitu. Jadi kita nggak install semua paketnya, nama paket ini ya, tapi yang kita nggak impor adalah dari hanya modulnya saja dari package ini gitu. Dan ada lagi ini from package titik modul import sub modul. Nah, kalau ini misalkan yang mau kita masukkan adalah anggota atau anak dari modul ini atau sub modul gitu. Yang kita masukkan ya sub modulnya, bukan package-nya, bukan modulnya. Sintaknya seperti ini. Sama yang misalnya contohnya import time gitu ya. Import time. Nah, ini nama modul package-nya time. Ya, jadi itu sama, sebenarnya sama aja ya. Lalu yang kedua, from package import modul ya. Sebentar ya, dengan time. Nah, sebenarnya ini sama nih. Nah, yang kedua nih, from time import si time gitu. Jadi kita nggak perlu lagi time-nya, tapi kita hanya butuh si time-nya saja ya, kayak gini sintaknya. Pada saat di run si time-nya saja ya berubah ya. Sebentar ini belum di run. Oke. Itu ya, ini sama nih hasilnya seperti ini. Oke, kemudian seperti ini sudah. Nah, ini terakhir ada alias maksudnya. Alias ini kalau kita lihat, kita kan nggak mau nih kalau misalnya kita ngetik-ngetik sebuah variabel atau nama library panjang gitu ya, kita bisa menggantinya dengan alias atau dengan teks yang lebih pendek gitu. Ini contohnya misalkan seperti ini, misalkan ya from time import time stm. Nah, jadi si time ini kita sudah aliaskan atau kita ganti namanya dengan tm, sama saja karena lebih pendek ya si time ini. tm ya, kita coba dulu, sama aja sih fungsinya. Lalu kita temkan, ini nilainya juga tertampil tanggal dan jam hari ini. Nah, ini beberapa alias yang sering dipakai ya. Contoh ini import numpy snp. Nah, jadi ini numpy sudah kita aliaskan dengan nama np. Jadi itu pakai adalah np sekarang.
juga sama ini ya, OpenCV 2 ini sintaknya adalah CV ya, 2. Sebenarnya 2 ini apa ya? 2 versi 2 ya. Jadi kalau sekarang versi 4 ya harusnya 4, tapi nggak tahu nih sudah bersama sudah pakainya ini gitu. Jadi itu saja. Itu ya, nih selanjutnya terakhir adalah operator matematik. Ada macam-macam ya, operator matematik, kemudian operator penugasan, assignment, manajemen to string, kemudian operator pembanding, kemudian logika, dan operator identitas ya. Nah ini banyak ya, tadi adalah membership operatornya. Anda coba pelajari beberapa, ini sama sebenarnya sudah tersedia di sini, Anda tinggal coba-coba. Minimal kita flashback dari pertemuan yang sudah kita lakukan di semester awal terkait dengan dasar pemrograman ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti Anda bisa coba-coba sendiri. Insya Allah nanti minggu depan kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu ke OpenCV-nya ya, untuk khususnya untuk pengolahan basic dari pengolahan citra. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.